Oke, halo semuanya. Jadi kali ini saya bakal membuat server streaming melalui Nginx di Ubuntu server. Nah, sebenarnya kemarin itu udah bikin dan itu terdokumentasi di live streaming. Cuma itu ya kurang tersusun lah gitu ya. eh, Cara-cara buat servernya gitu ya. Jadi di video kali ini kita bakal melakukan hal yang sama, tapi ini lebih tersusun dan semoga aja mudah dimengerti gitu ya. Ini live streamnya gitu ya. Jadi ini live stream sambil live stream gitu ya. Tapi ini kita bakal tutup aja, kita bakal bikin server baru gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang emang harus dibutuhkan gitu ya. Ada 3 unsur, jadi ada si broadcaster alias pengirim video, lalu ada servernya sendiri, dan ada pemirsanya atau penontonnya gitu ya. Ini menggunakan VLC Media Player atau player lain yang memang bisa memutar RTMP gitu ya. Nah, di sini karena memang kita nggak punya PC benerannya, jadi buat servernya khusus gitu, kita bakal jalanin servernya ini di VirtualBox. Nah, tapi di sini saya menggunakan VMware karena memang lebih enak aja gitu ya, lebih tersusun. Jadi kita bakal buka VMware di sini. Salah, oke. Kita bakal buka di sini VMware dan di sini kita bakal pasang Ubuntu server gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bentar, ini di monitor kedua. Nah, jadi sebenarnya di sini udah ada namanya Ubuntu Local RTMP server. Jadi ini merupakan server yang dipakai buat live stream kemarin, yang didokumentasikan melalui live stream. Nah, ini kita pakai konfigurasi RAM-nya 4 GB, prosesor dipakai semua gitu ya. Jadi di sini kalau nggak salah pakai Core FF3470, ada 4 core gitu ya. Coba bentar. Nah, di sini kita punya 4 core. Nah, ini dipakai semua gitu ya. Intinya begitu. Terus dikasih RAM 4 GB karena ya ini cuma buat server kecil-kecilan doang, harusnya cukup. Dan begitu juga dengan penyimpanannya atau harddisknya. Sini harddisknya 32 GB udah cukup banget gitu ya. Jadi kita bakal bikin yang sama gitu ya. Kita bakal ke new virtual machine. Langkah ini sebenarnya mirip-mirip di VirtualBox, cuma memang tampilannya bakal beda gitu ya. Jadi kalau di VMware ini bisa dibilang pesaingnya VirtualBox mungkin ya. Di sini kita pilih, di sini kita pakai Ubuntu 64 bit. Kita langsung next aja. Terus kita langsung ya, ini kita buat praktek doang, jadi kita langsung aja. Eh, di sini juga kita bakal bikin ya prosesornya, karena untuk server RTMP sendiri ini sebenarnya nggak terlalu berat servernya. Ini bakal berat di broadcasternya alias yang pakai OBS nanti gitu ya. Jadi kayaknya kita bakal kasih ini 2 kayaknya cukup gitu, tapi biar instalasinya cepat karena di proses instalasinya itu bakal makan prosesor banget. Kayaknya sih bakal fullin aja ya 4 gitu ya. Lalu di sini RAM-nya kita pakai 4 GB juga. Kita pakai ini kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Lalu kita bakal pakai ini juga, biarin ini kita pakai SATA. Eh, kita pakai virtual hard disk. Lalu kita pilih ini dan ini kita ketik 32 gitu ya. Kita simpan aja di mana lah gitu ya. Ini cuma buat video doang. Nah, di sini kita udah bikin virtual mesin baru dan ini kita bakal pasang Ubuntu server gitu ya. Dan Ubuntu server yang dipakai di sini adalah Ubuntu server versi 20.04 long term support alias LTS gitu ya. Dan di sini kita tinggal tambahin, dan di sini udah ada gitu ya file ISO-nya. Kalau di kalian mungkin kalian harus nyari sendiri ya, cuma di sini ada di saya gitu ya. Tinggal di oke aja. Nah, sekarang tinggal kita start virtual mesinnya aja. Nah, ini bakal makan waktu yang cukup lama karena jujur aja lebih lama di instalasinya ketimbang konfigurasinya. Tapi itu tergantung kalian juga sih gitu ya. Soalnya ada yang bisa paham langsung gitu ya di bagian konfigurasinya, tapi dia emang lama di instalasinya gitu ya. Ya intinya begitulah, tiap orang beda-beda gitu. Nah, di sini kita udah masuk, kita mungkin bakal full screen.
Ya, ya intinya ini lama sih sebenarnya, jadi eh, ya begitulah intinya. Oke, jadi di sini kita udah masuk di halaman awal instalasi Ubuntu server. Di sini kita nggak bisa pakai mouse, ini berbasis CLI, jadi kita cuma bisa pakai keyboard. Nah, di sini kita pilih bahasanya Inggris gitu ya. Sebenarnya kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau tergantung mana yang kalian mengerti gitu ya. Lalu di sini bakal ditanya, ini kita bakal cepat aja, jadi kita bakal pilih continue without updating gitu ya. Jadi kita nggak perlu update. Untuk keyboard kita pakai yang biasa English. Lalu di sini ada interface-nya, ya intinya begitu. Kita bakal tekan down. Proxy address kita bakal lewatin, dan mirror address kita bakal down aja gitu ya. Nah di sini ini kalau di Debian mungkin ini ada pilihannya, ada 4 kalau nggak salah, use entire disk, terus use entire disk with LVM, terus sama ada manual, sama yang satu lagi apa gue lupa gitu ya. Tapi intinya di sini kita bakal pilih use an entire disk karena kita pengen cepet gitu ya. Di sini kalau mau manual bisa, cuma ya di sini kayaknya lebih ngerepotin gitu ya ketimbang di Debian gitu ya, Debian 7 gitu ya. Nah di sini ada setup this disk as an LVM group, ini kita matiin aja, kita nggak butuh ini gitu ya. Jadi kita kayaknya udah. Nah di sini kita bisa, kalau di Debian itu kan opsinya manual, kalau di Ubuntu dia custom storage layout gitu ya. Dan di sini karena dia basisnya udah UEFI gitu ya, jadi dia bakal banyak partisi-partisi lah, nggak cuma dua doang kayak di Debian biasa gitu ya. Kita langsung aja down. Eh, ya intinya begini, kita tinggal tekan down lagi, kita tekan continue, lalu kita bakal disuruh tulis nama. Nah di sini karena ya untuk kelompok saya sendiri sih udah selesai duluan, jadi ini anggap aja nih server pribadi saya gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya, ini pakai nickname saya sendiri gitu ya, nickname yang sering dipakai buat game. Terus ini terus pick username, oke. Dan ini kayaknya passwordnya bakal sama aja kayak password server yang ada di kelompok saya gitu ya. Passwordnya ini server, ya biar gampang diingat aja gitu. Tapi ini kalau kalian emang serius pengen bikin server gitu ya, server semacam ini, kalau emang kalian benar-benar serius, diusahakan sih passwordnya yang benar-benar kuat lah ya, gak bisa dihack gitu ya, karena ya itu servernya server serius gitu ya. Kalau ini kan kita cuma nyoba di VMware, kalaupun kehack ya kita nggak peduli, ini cuma buat pembelajaran gitu ya. Tapi ya intinya begitu, kita tekan down. Lalu di sini ini opsional gitu ya. Kalau di kelompok saya ini dipasang gitu ya. Ini Open SSH server. Ini jadi intinya kita bisa melakukan konfigurasi Linux-nya itu secara jarak jauh, atau bukan jarak jauh, tapi kita bisa melakukan konfigurasi Linux dari device lain. Kita nggak harus pakai device, nggak harus di Ubuntu-nya gitu ya. Dan ini yang saya lakukan saat kelompok kemarin gitu ya, pakai Windows PowerShell SSH-nya. Jadi karena ya ini biar gampang aja gitu ya, kita bakal pasang aja. Jadi kita bakal sama kayak kemarin, lalu kita bakal tekan down langsung. Nah di sini ada apa namanya, ada banyak banget pilihan, jadi kita bisa masang Docker. Ini Docker yang paling sering dipakai gitu ya kalau mau bikin home lab, tapi ya kita cuma bikin server streaming, jadi kayaknya kita nggak akan pakai semua ini. Ya jadi kita bakal pilih down aja langsung, dan ini udah memasang ya, ini udah memasang, dan ini bakal tergantung kepada seberapa cepat penyimpanan kalian dan juga seberapa cepat prosesor kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian bikin virtual harddisknya ini di harddisk beneran, bukan di SSD kayak gua gitu ya, ini bakal lama banget. Dan ini juga tergantung prosesor ya. Kalau
misalkan ini 2 core 2 thread kayaknya bakal agak lama gitu ya. Makanya tadi di settingnya ke 4. Tapi ya kita bakal nunggu ini sampai selesai lah ya. Oke. Oke, jadi ini kayaknya udah selesai. Di sini udah ada tulisan di bagian oranye install complete. Dan di sini dia sedang update ininya sistemnya. Tapi kita bakal cancel update and reboot. Dan ini nggak masalah. Di sini bisa dilihat kalau pilihannya itu warna hijau, artinya kita bisa langsung restart dan nggak usah update gitu ya, karena installnya juga udah complete. Dan kita bakal lakukan itu karena takutnya kelamaan gitu ya. Jadi kita bakal rebooting dan kita kayaknya bakal mencabut virtual DVD-nya si ISO Ubuntu-nya. Jadi kita bakal coba ini bisa dicabut nggak ya? Dia rebooting ya, dia masih statusnya masih rebooting. Jadi dia masih meng-cancel update-nya. Tapi kita bisa matiin. Oke, kita bakal matiin. Jangan dulu deh. Jadi ya, ini lama banget ya. Ya, bentar deh ya. Oke, jadi ini udah selesai di cancel update dan sudah rebooting, tapi kita harus cabut si virtual DVD-nya. Ini kalau di PC asli kita ngeluarin DVD Ubuntu-nya. Jadi kita bakal ini matiin. Dan habis itu kita bakal tekan enter. Oke. Dia udah masuk ya. Dan dia langsung booting ke Ubuntu server. Dan ini udah Ubuntu server di virtual hard disknya. Jadi ini bukan di ISO lagi, bukan di ISO lagi ya. Oke. Ya ini kita bootingnya emang kayak gini gitu ya. Nggak usah diperhatiin lah ya. Nah, di sini udah masuk kita ya. Tapi kita belum disuruh minta credential atau username dan password gitu ya. Oke. Ini kayaknya masih termasuk booting kayaknya. Dan kayaknya kita nggak perlu pakai di sini lagi gitu. Jadi ini kita bisa minimize aja ya. Kita bisa keluar dari mode full screen dan kita bakal minimize aja gitu ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah untungnya tadi kan kita sudah masang Open SSH server gitu ya. Kita bakal lakukan itu di PowerShell. Jadi PowerShell itu fungsinya adalah untuk fungsinya SSH atau SSH itu sebenarnya biar kita bisa melakukan konfigurasi dari device lain. Jadi kita nggak mentok di VMware tadi atau di VirtualBox ya. Kita bisa di sini. Nah, kita bakal masuk ke server kita. Kita bakal ketikkan SSH. Terus kita bakal ketikkan username kita. Dan itu kita bakal masukkan IP address kita, IP address, maksudnya IP address Ubuntu servernya tadi, IP addressnya 192.168.84.142. Nah, kita harusnya kalau kita tekan enter harusnya dia udah ini ya, bisa masuk ya. Oke, kita bisa masuk, kita tinggal ketikkan yes aja. Dan di sini kita bakal diminta password gitu ya, karena kita tadi udah masukin username beserta IP address. Kita bakal masukkan password ini server, dan harusnya kita bisa melakukan konfigurasi Ubuntu server dari PC Windows kita. Jadi kita nggak harus lakuin itu langsung di Ubuntu gitu ya. Itu enaknya SSH gitu ya. Nah, kita masuk di Ubuntu server tapi di aplikasi Windows gitu. Ya, itulah kurang lebih SSH seperti itu. Dan kita kayaknya bakal pakai magnifier kayaknya ya, soalnya di sini sorry ini pakai bahasa Jerman gitu ya. Jadi kita bakal coba zoom. Oke. Kayaknya ini malah ke zoom juga gitu ya, monitor pertama saya gitu ya. Jadi kayaknya kita bakal nggak tahu bisa di zoom nggak di sini. Oh, bisa. Oke. Ya, sorry gitu ya. Nah, di sini kita sekarang tinggal lakukan konfigurasi Ubuntu servernya ya. Kita udah berapa menit rekam? Oke, kita udah 14 menit, 15 menit rekam, kita langsung aja.
kita ketikkan, kita di sini harus mengupdate dan juga mengupgrade opsional sebenarnya untuk upgrade ini app kita. App di sini adalah apt. Ini seperti semacam apa ya? Kalau di Android itu APK ya. Enggak juga sih, ini sebenarnya pokoknya ini buat repositorinya Linux lah ya gitu ya. Kurang ngerti juga sih. Jadi kita bakal ketikkan di sini sudo apt, terus kita bakal ketikkan update. Jadi kita bakal mengupdate repositori kita, dan untuk menjalankan dua perintah sekaligus gitu ya, kita tinggal ketikkan tanda buat done gitu ya, nggak tahu ini tanda apa ya, pokoknya tanda done itu 2 kali, lalu kita ketikkan perintah kedua yaitu sudo app upgrade. Jadi kita bakal melakukan dua perintah sekaligus di Ubuntu server ini. Kita bakal tekan enter, dan di sini dia bakal minta password buat sudo. Passwordnya ini adalah password username kita. Jadi kita bakal ketikkan ini server, kita tinggal tekan enter, dan dia bakal langsung mengupdate dan juga mengupgrade repositori kita lah, apt gitu ya. Ini beda-beda sih, kalau di apa namanya, kalau di Arch Linux atau di Manjaro itu dia Pacman. Kalau di apa namanya, di Debian kalau nggak salah ada, bukan Debian, nggak tahu dah, pokoknya ada juga Snap gitu ya, intinya begitu. Nah di sini kita bakal tekan Y ya. Nah ini nanti juga ada perintah tambahannya, kalau kita nggak mau kita nggak mau ngetik Y, kita tambahkan apa namanya, huruf Y setelah sebelum update gitu ya. Jadi sudo app update strip Y gitu ya, kurang lebih gitu. Nah ini kenapa kayak gini ya, bentar, ini karena zoom ya. Oke ya, bisa dilihat di sini memang agak pusing gitu ya. Tapi yang jelas ya, ini udah selesai kali ya, belum. Pokoknya sampai nanti kita dia ini bakal selesai kalau misalkan kita udah ngelihat tulisan warna hijau lagi yang nama username kita gitu ya. Jadi kita bakal tunggu ini sampai selesai aja ya. Nah oke, ini sudah selesai mengupdate dan juga mengupgrade apt-nya atau repositorinya. Jadi kita bakal sekarang masang Nginx. Jadi seperti yang dibilang tadi, kita bakal bikin server RTMP ini melalui Nginx, dan kita bakal pasang Nginx-nya terlebih dahulu. Kita bakal ketikkan di sini, kita bakal zoom dulu ya. Kita bakal ketikkan sudo app atau apt. Terus kita, nah ini yang kalau kita nggak mau tekan apa namanya, kita nggak mau nekan Y lagi gitu, kita nggak mau konfirmasi, kita udah yakin gitu sama perintahnya, kita ketikkan strip Y, terus kita ketikkan install Nginx. Dah begitu enter. Nah harusnya tadi dia minta konfirmasi dulu, tapi karena kita udah ketikkan strip Y di perintah awalnya, dia nggak minta konfirmasi lagi, dia udah tahu kalau kita yakin gitu ya, intinya begitu. Nah ini udah selesai. Setelah itu kita bakal menambahkan repositorinya dulu ya, nggak tahu ini perintah apa, tapi kita harus melakukan perintah ini gitu ya. Jadi sudo add app repository ya. Jadi sudo spasi add strip apt strip repository lalu universe. Kita enter. Oke, dia sudah ini ya, sudah enable katanya. Lalu kita bakal ketikkan sudo app atau apt install lib nginx. Jadi lib itu kayaknya library gitu ya. Lib nginx strip mods strip rtmp ya, atau rtmp.
harusnya ini udah bisa, kita tinggal tekan enter. Nah, kayak dia lagi download kayaknya. Kenapa kayak gini ya? Ini udah kah? Coba kita clear ya. Oke, ini udah selesai gitu ya. Ini kayaknya rada ngebug, sorry ya, karena ini pakai monitor kedua. Monitor pertama gua tuh tabung, jadi 4:3 aspek rasionya. Kayaknya kurang enak dilihat, makanya pakai monitor kedua lewat HP gitu ya. Nah, setelah itu kita bakal edit file konfigurasinya. Jadi ini mungkin kalau kalian udah pernah nyoba Debian, kalian harusnya udah tahu kalau kita bakal pakai Nano untuk edit teks konfigurasinya gitu ya. Entah itu kalau nggak salah kita udah pernah nyoba DHCP server, dan juga kita udah nyoba apa namanya, konfigurasi static IP. Jadi kita bakal ketikkan di sini sudo nano. Jadi ini bedanya adalah kalau di apa namanya, kalau di Debian itu kita harus masuk root dulu kalau Debian 7 ya, apalagi 7.8 kalau mau lebih spesifik. Kita harus masuk root baru kita bisa nano gitu ya. Tapi karena ini Ubuntu, kita bisa melakukan apa namanya, perintah root melalui perintah sudo gitu kan. Sudo itu super user do gitu ya. Jadi sudo nano /etc /nginx /nginx .conf atau .conf gitu ya. Kita tinggal tekan enter. Nah, ini dia. Kita udah masuk ke teks editornya. Jadi kita sekarang tinggal menambahkan RTMP di bagian paling akhirnya. Nah, ini kayaknya ngebugnya karena kita zoom gitu ya. Harusnya kayak gini. Nah, jadi mohon maaf kalau tulisannya kurang jelas karena ya saya ngerekam ini di 720p, sedangkan layar monitornya itu 1080 gitu ya. Maklum prosesornya nggak kuat gitu ya, belum ada VGA lagi. Kita bakal enter. Enternya berapa ya? 2 kali kalau nggak salah ya. 1 2. Di sini udah ada 1 1 2. Nah, kita bakal tambahkan file konfigurasi ini. Jadi ini file konfigurasinya. Nah, ini dia. Kita bakal copy paste ini. Jadi kita bakal copy ini dan kita bakal ketikkan di sini. Harusnya spasinya 2 kan? Ya, harusnya begini. Kita bakal tekan Ctrl+V. Nah, ini agak lama ya. Dan ini PowerShell-nya nge-lag, wajar gitu ya. Emang suka agak nge-lag gitu ya PowerShell-nya. Jangan bilang nge-crash, tolong. Oke. Sorry, technical difficulties. Jadi PowerShell-nya kayaknya keluar. Kita bakal masuk lagi gitu ya. Jadi kita bakal seperti biasa SSH. Kayaknya udah ada deh. Nggak ada. Kita bakal masuk lagi. 192 68 84 142. Oke, kita bakal ketikkan, dan sini perintahnya hilang semua. Sudo nano etc nginx /nginx conf. Oke. Dan di sini malah filenya hilang gitu ya. Coba kita curahkan Ctrl+X. Oke, kenapa nih? Oh, oke. Enggak. Coba ya. Sudo nano etc nginx nginx.conf. Kok hilang ya? Jadi ini hilang gitu ya. Itu tulisan apa dah?
Oke, bentar, kita post. Oke, mohon maaf. Jadi ini filenya dia bentrok gitu ya. File ini sedang dibuka oleh pihak root, dimana pihak itu adalah kita sendiri sebelumnya. Cuma karena PowerShell kita nge-crash, jadi kita bakal tekan ctrl-y. Nah, ada filenya. Jadi ya nggak dipikir hilang gitu, tapi ternyata enggak ya. Jadi mohon maaf sekali gitu ya. Kita bisa lanjutkan lagi. Kita bakal coba. Oke, kita bakal langsung aja deh. 1, 2, 3. Lalu kita bakal masukkan file konfigurasi ini. Ya kita jaga-jaga, kita kalau nggak salah sih bisa di copy paste ya, karena PowerShell ini emang bisa di copy paste pada faktanya, tapi nggak tahu kenapa nge-crash. Nah, nge-crash lagi. Oke. Heran ya, kok nge-crash gitu ya. Jadi ya kita bakal coba lah ya gitu ya. Oke, jadi mohon maaf ya. Jadi sebenarnya salah tadi ya. Harusnya kita tinggal ini ya. Tinggal apa namanya? Tinggal klik kanan aja, dia udah ke paste. Jadi kita bakal coba lagi sudo nano. Lalu kita bakal ke paling bawah. Gitu ya. Kita bakal ke paling bawah, ke bagian oke, ini di zoom. Nah, kita bakal kasih enter 2 kali, 1, 2, lalu kita bakal klik kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harusnya klik kanan, bukan ctrl-v. Dikira ini bakal sama kayak di Ubuntu desktop gitu, karena di Ubuntu desktop terminalnya itu bisa di copy paste langsung gitu ya. Jadi setelah ini kita bakal ctrl-o, lalu kita bakal tekan enter, kita bakal exit. Oke. Jadi kurang lebih sama seperti Debian ya, untuk konfigurasi nanonya gitu ya. Lalu apa namanya? Sekarang kita tinggal restart Nginx-nya gitu ya. Caranya ada 2 gitu ya. Dan kita bakal lakuin dua-duanya buat jaga-jaga. Jadi kita bakal sudo system control atau system ctl gitu ya. Lalu kita bakal ketikkan restart Nginx. Nah, kita bakal tekan enter. Nah, dia udah ke restart. Lalu kita ada cara lain, kita bakal lakukan untuk jaga-jaga. Ya, caranya adalah /etc/init d /nginx restart. Dan di sini kita bakal disuruh minta password, karena ini kita melakukannya tanpa sudo. Jadi kita bakal masukkan password. Nah, udah selesai semuanya gitu ya. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita tinggal mencoba tes streamingnya aja, karena di sini harusnya server ini sudah berjalan. Coba ya, kita bakal coba cek apakah Nginx di Ubuntu server ini sudah berjalan atau tidak. Yakni kita bakal coba ketikkan sudo systemctl status Nginx. Nah, di sini kita udah bisa lihat ada statusnya, dan sepertinya file konfigurasi yang kita copy paste tadi itu berhasil. Jadi tidak ada yang salah, karena di sini servernya sedang berjalan. Jadi di sini kita tinggal melihat apakah bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi ini kita tinggal tutup aja gitu ya. Kita tinggal tutup aja notepad ini, karena kita udah selesai gitu ya. Dan di sini kita bakal pakai OBS untuk mengetes ini. Sebenarnya aplikasinya ada banyak lagi, ada Streamlabs OBS, ada Mirrorless Action juga gitu ya. Tapi kita bakal coba gitu ya. Oke, OBS-nya lama. Nah, jadi di sini kita bakal turunin settingan grafiknya dulu, FPS-nya, karena di sini saya yang recordnya pakai 30 fps ya. Oke, kalah 30 ini. Nah, jadi kita bakal stream ini ya. Dan di sini ada konfigurasi kemarin. Jadi kemarin itu servernya 141, sedangkan yang kita buat di sini itu 142. Jadi kita bakal bikin ini 142.
slash live. Dan harusnya ini kita bakal ganti stream key-nya. Jadi stream key ini seperti ini kita bakal masukkan di URL tadi ya. Jadi kita bakal masukkan username saya aja kali ya. Oke. Kurang lebih begitu, kita tinggal apply. Lalu kita tinggal streaming. Nah, kita tinggal streaming. Kita tekan streaming. Oke. Kenapa ini ya? Bentar. Jadi pokoknya di sini kita pilih custom ya. Kita pilih custom dulu. Lalu kita di sini bakal pilih RTMP .2 slash 2x192.168. Pokoknya ini IP address Ubuntu server kalian. Lalu ada slash live. Lalu di sini kayaknya kita bakal nggak pakai stream key kayaknya. Bisa kan nggak pakai stream key? Nah, kita bakal coba start streaming. Bentar. Ya pokoknya begitulah ya. Kayaknya ini ada masalah juga di sininya. Nggak tahu di mananya. Tapi kita coba bakal ini ya. Kita bakal pakai server yang satunya lagi karena sebenarnya setelah ini selesai tidak ada ini udah nggak perlu lagi dikonfigurasi lagi. Kita tinggal konfigurasi di bagian broadcaster dan penonton doang. Servernya udah selesai terkonfigurasi, jadi kita nggak perlu ngotak-atik lagi ini server. Kita bisa tinggal keluar, kita tinggal logout dan kita tinggal keluar gitu ya. Kita bakal coba buka VMware kita gitu ya. Nah ini dia. Kini kita karena tadi nggak tahu kenapa ada masalah di OBS-nya, jadi kita bakal shutdown aja gitu ya. Oke, bentar. Ya langsung aja dimatiin ya. Oke. Ya. Jadi kita bakal pakai server yang satunya lagi, server yang udah kemarin dibuat. Karena sejujurnya di titik ini gitu ya, ini udah sama persis gitu ya. Setelah konfigurasi tadi, setelah kita nge-restart Nginx itu udah sama gitu ya. Jadi udah nggak ada bedanya lagi ya. Jadi kita pakai ini aja karena ini udah pasti berhasil gitu ya. Kita bakal coba di sini gitu ya. Dan ini kita bakal pakai di sini yaitu adalah ini gua gitu ya. Jadi kita bakal putar ini gitu ya. Ini bahan yang kemarin sih sebenarnya, tapi kita bakal pakai juga di video kali ini gitu ya. Nah, di sini ada nama kelompoknya, sangat kreatif sekali, nama anggota malah ya. Jadi kita sekarang tinggal bikin ini gitu ya. Ini harusnya udah. Nah, harusnya kita tinggal start streaming. Kenapa ya ini ya? Kayaknya ada yang salah deh. Bentar, kita bakal coba deh RTMP ya. RTMP slash 192.168.841 slash live. Di sini kita bakal bikin test streaming. Kita bakal oke, dan sudah bisa dong. Nah, ya udah bisa. Oke. Jadi mohon maaf ya agak lama gitu ya. Jadi di sini mungkin kita bakal coba ya, kita bakal coba lihat apakah servernya ini benar-benar berjalan. Oke, salah tekan. Jadi kita bakal coba lihat di sini. Kita bakal masuk ke Windows PowerShell lagi. Kita bakal SSH ke server Ubuntu kelompok saya gitu ya. 192.168.84.141 ini server. Nah, kita di sini bakal lihat apakah server streamingnya berfungsi dengan baik gitu ya. Kita bakal ketikkan top ini untuk melihat penggunaan prosesor dan juga RAM. Jadi ini kurang lebih kalau di Windows tuh sama kayak Task Manager, cuma bedanya kalau Task Manager itu dia GUI, ini kita lihatnya secara CLI gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ketika kita streaming ya, di sini bisa dilihat
penggunaan CPU paling tingginya itu ada di Nginx, dan karena kita di sini pakai prosesor 4 core, jadi di sini penggunaan CPU-nya itu atau penggunaan prosesornya itu nggak terlalu gede, kelihatan kecil. Di sini cuma berapa nih, bro? Cuma 2-4% lah Nginx ini. Kalau kita berhenti streaming, kita bakal coba lihat di sini. Ketika kita berhenti streaming, dia bakal turun. Nginx ini bakal ke bawah. Nah, kan Nginx tuh hilang dari posisi pertama yang paling banyak pakai prosesor gitu ya. Karena emang servernya berarti lagi nggak bekerja. Ketika kita start streaming lagi, nah dia bakal naik lagi Nginx-nya. Nah, kan itu. Jadi ya kita bisa lihat di sini gitu ya. Nah, jadi kita bakal coba tes apakah server ini beneran bisa dipakai buat nonton gitu ya. Dari sisi penontonnya apakah berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kita bakal coba putar video ini, video favorit gua ya. Jadi kita bakal buka VLC gitu ya, karena ini merupakan aplikasi yang paling populer yang dipakai untuk muter RTMP lah intinya. Jadi kita bakal coba masukkan di sini di bagian network streamnya. Jadi ini sorry banget ya pakai bahasa Jerman gitu ya. Tapi di sini intinya ini kalian pilih yang logonya kayak gini. Ini artinya kita putar lewat jaringan, dan di sini kita bakal masukkan alamat IP kita. Jadi ini adalah IP address Ubuntu server kita. Lalu di sini diakhiri dengan live dan diakhiri lagi dengan stream key-nya. Jadi ini stream key. Kita masukin stream key. Kalau mau gampang kita nggak usah pakai stream key tuh bisa gitu ya. Kita nggak usah pakai stream key, dan artinya di sini kita bakal hapus streamingnya. Tapi karena kita pakai stream key, kita bakal masukkan di sini gitu ya. Jadi kita bakal coba oke. Harusnya kita di sini bisa. Nah, harusnya kita di sini bisa. I looked out one day. Harusnya kita di sini bisa. Only the gentle breeze murmuring in my ear. Sorry, looping ya. Jadi audionya muter balik gitu ya. Lupa matiin mic di OBS yang satunya lagi. Jadi ya intinya begitulah ya. Ubuntu server kita udah bisa dipakai buat video streaming gitu ya. Kita bakal coba putar ulang. Gitu ya, kita bakal coba putar ulang. Nah, gitu ya, kita bakal coba. Di sini memang ada sedikit delay. Gitu ya, kita bakal coba. Di sini memang ada sedikit delay. Gitu ya, kita bakal coba. Di sini memang ada sedikit delay. Gitu ya. Sorry, ada sedikit delay. Gitu ya, kita bakal coba. Di sini memang ada sedikit delay. Aduh, lupa malah matiin media source loh. Harusnya media source tuh nyala gitu ya. Jadi ya kita bakal balik lagi ya. Jadi kita bakal coba lagi buka VLC gitu ya. Mana VLC di sini? Nah, kita bakal buka di sini. Nah, bisa One gitu day, ya. I finally reached the top of the mountain. One day, I looked out and crouched beneath my feet, and only one day. Jadi intinya begitu ya. Kita udah bisa pakai, dan ya intinya begitu lah ya. Jadi tahu lagi ngapain. Jadi ya segitu aja kali ya untuk tutorial cara membuat server video streaming di Ubuntu server menggunakan Nginx gitu ya. Sebenarnya sih gampang ya, paling susahnya itu di file konfigurasinya di bagian nanonya. Karena tadi kita udah nge-crash berapa kali gitu ya, udah ngehang. Ternyata untuk copy paste-nya itu tinggal klik kanan aja gitu ya, dan itu udah berhasil dengan baik gitu ya. Intinya begitu. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, mungkin nggak tahu ya. Tapi intinya sekian tutorial dari saya gitu ya. Terima kasih.